Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Kartika Sari SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Kanding Korwil Camdinik Somegede, Kabupaten Banyumas. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Yang pertama, kesimpulan materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup, yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik di sini terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk abiotiknya, yaitu keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Dalam modul ini, saya juga mempelajari pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dengan pendekatan berbasis aset. Perbedaannya, di pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, terdiri dari fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan untuk pendekatan berbasis aset, di sini fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan, merancang rencana dasar atau visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Macam-macam modal aset, ada 7 sumber daya yang saya pelajari di sini. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Bila di kelas, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di kelas saya. Sedangkan di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan berbasis aset. Dan di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan berpihak pada murid. Ketiga, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketika sumber daya yang ada, 7 aset tersebut di sekolah dikelola dengan tepat, sudah barang tentu akan membantu proses pembelajaran. Contohnya, yang pertama modal manusia. Ketika seorang guru yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid diberikan ruang untuk berkembang, maka ia akan mencurahkan segala usahanya, menciptakan inovasi-inovasi yang berguna untuk menunjang kemajuan murid. Kemudian modal yang kedua yaitu fisik. Ketika sarana yang ada, media pembelajaran misalnya, dimanfaatkan dengan optimal, maka siswa akan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Modal yang ketiga yaitu modal politik, keterlibatan guru dalam organisasi seperti KKG dapat mengembangkan kompetensi guru yang nantinya akan berimbas pada proses pembelajaran di kelas ke arah yang lebih baik. Kemudian modal yang keempat yaitu finansial. Ketika sekolah mampu mengelola dana BOS dengan skala prioritas, maka keuangan sekolah tidak akan minus. Sekolah juga dapat mencari sumber dana lain, misalnya dengan diadakannya koperasi atau kantin sekolah.
Modal yang kelima yaitu sosial. Ketika hubungan sosial dengan lembaga di sekitar terjalin dengan baik, maka sekolah akan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Yang keenam, modal alam atau lingkungan. Ketika seorang guru mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, murid akan mendapatkan pengalaman langsung dan kontekstual yang akan sangat berguna bagi kehidupannya. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Ketika sekolah mampu melaksanakan pembiasaan kegiatan keagamaan di sekolah, maka akan mampu memupuk rasa iman dan takwa murid yang nantinya akan membentuk karakter murid. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul-modul sebelumnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.